Setelah kita mengenal partikel-partikel dasar atom, sekarang kita akan belajar mengenai notasi unsur. Ini adalah tabel periodik unsur. Seperti yang terlihat, banyak sekali lambang-lambang unsur yang termuat dalamnya. Misalkan natrium, dengan lambang Na. Notasi unsur adalah cara penulisan atom dalam sistem periodik unsur. Misalnya pada atom natrium ini, ditulis sebagai Na1123. Apa arti angka-angka itu? Apa hubungannya dengan partikel dasar yang kita bahas tadi? Mari Ibu jelaskan. Hubungan notasi unsur dengan partikel dasar atom. Notasi unsur biasa ditulis sebagai berikut: X, Z, A, di mana X adalah lambang atom, Z adalah nomor atom, dan A adalah nomor massa, yang mana merupakan massa atom. Z atau nomor atom juga menyatakan jumlah proton, jadi Z sama dengan P. A atau nomor massa menyatakan massa atom, di mana massa atom merupakan hasil dari jumlah proton dan neutron. A sama dengan P plus N. Untuk memahami konsep ini, mari kita lihat notasi pada atom natrium. Atom natrium disimbolkan Na1123 dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Ingat, nomor atom sama dengan proton. Berarti jumlah proton dari Na di sini adalah 11. Nomor massa sama dengan jumlah dari proton dan neutron. Berarti neutron dapat kita hitung dari nomor massa dikurangi proton. 23 dikurangi 11. Sama dengan 12. Sampai di sini paham ya? Proton itu adalah nomor atomnya. Angka yang lebih kecil ini kita sebut proton. Neutron itu selisih nomor massa dan nomor atom. Jadi 23 dikurangi 11. 12. Oke, sekarang kita menuju ke elektron. Elektron untuk atom netral sama dengan jumlah protonnya. Berarti elektron Na ada 11. Bu, memang ada atom tidak netral? Ada. Kita menyebutnya dengan istilah ion. Ion adalah atom yang kehilangan atau kelebihan elektron. Ion positif adalah atom yang kehilangan elektron. Contohnya Na1123 positif 1. Tanda positif di sini artinya melepas 1 elektron. Sehingga dapat kita hitung jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Proton sama dengan 11. Neutron 23 dikurangi 11. Berarti 12, sama seperti pada atom. Elektron 11 melepas 1 elektron. Berarti tinggal 10. Yang kedua adalah ion negatif. Ion negatif adalah ion yang kelebihan elektron. Contohnya S1632 Tanda 2 artinya menerima 2 elektron. Mari kita hitung. Protonnya berarti 16. Neutronnya 32 dikurangi 16. Berarti masih 16. Dan elektronnya yang tadinya 16 menerima 2 elektron. Berarti menjadi 18. Dari sini kita simpulkan bahwa ion tidak merubah jumlah proton dan neutronnya. Yang berubah hanya elektronnya saja. Elektron pada atom netral sama dengan proton, sedangkan pada ion positif, dia melepas elektron sehingga elektronnya berkurang, sedangkan pada ion negatif, karena menerima elektron, elektronnya akan bertambah. Isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Perhatikan notasi atom dan ion berikut. Isotop, P,
Atom-atom dengan nomor atom atau proton sama, P untuk proton. Kita lihat nomor atomnya. Nomor atom adalah angka yang bawah ini, yang kecil. Jika nomor atomnya sama, kita sebut isotop. Isobar, AR, atom-atom dengan nomor massa sama. Nomor massa kita lihat pada angka yang atas. Jika nomor massanya sama, ini kita sebut sebagai isobar. Contohnya pada Mg1224 dan Na1124. Sama-sama 24, artinya mereka isobar. Isoton, N, atom-atom dengan jumlah neutron sama. Ingat, neutron tadi adalah selisih nomor massa dan nomor atomnya. Jika selisihnya sama, artinya mereka isoton. Contohnya pada Mg1224 dan Na1123. Selisihnya sama-sama 12. Isoelektron, atom-atom dengan jumlah elektron sama. Mari kita hitung dulu jumlah elektron masing-masing. Mg elektronnya 12. Na memiliki elektron 11. Al memiliki elektron 13. C memiliki elektron 6, Na memiliki elektron 11, Ar memiliki elektron 18, sedangkan ion S2- memiliki elektron 16, menerima 2 elektron, sehingga menjadi 18. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Ar1836 dengan ion S2-1632 memiliki jumlah elektron yang sama. Yuk disimpulkan. Isotop berarti protonnya sama, nomor yang bawah sama. Isobar berarti nomor massa sama, nomor yang atas sama. Isoton artinya neutronnya sama, selisih nomor atom dan nomor massa sama. Isoelektron adalah atom dengan jumlah elektron sama. Misalnya pada Ar1836 dan S1632 2-. Ar atom netral, elektronnya sama dengan proton, 18. Sedangkan S karena ion, S yang awalnya elektronnya 16 menerima 2, sehingga menjadi 18. Atom Ar1836 dan ion S1632 2- memiliki jumlah elektron sama. Itulah mengapa mereka disebut isoelektron. Massa atom relatif atau AR, atau yang tadi kita sebut sebagai nomor massa, yaitu massa suatu atom dibandingkan massa atom terkecilnya, atau hidrogen. Misalnya Na1123. Angka 23 di sini berarti massa Na merupakan 23 kali massa hidrogen. C12, artinya C memiliki 12 kali massa hidrogen. Bagaimana cara menghitung massa atom relatif suatu atom? Massa atom relatif suatu atom dihitung dari ARA sama dengan massa rata-rata satu atom A dibagi 1/12 kali massa rata-rata satu atom C12. Contoh soal. Massa rata-rata satu atom nitrogen adalah 2,66 kali 10 pangkat min 23. Dan massa rata-rata satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23. Hitung massa atom relatif dari nitrogen. Nah, mari kita masukkan angka-angka ini dalam rumus tersebut. Sehingga AR dari nitrogen sama dengan massa rata-rata satu atom A, yaitu 2,66 kali 10 pangkat min 23, dibagi 1/12 kali massa rata-rata satu atom C12. Berarti dikali 1,99 kali 10 pangkat min 23. Karena pangkatnya sama, kita coret saja. Hasilnya menjadi 2,66 per 1,99 dibagi 12. Nah, 12 ini bisa kita naikkan ya, berarti 2,66 per 1,99 dikali 12. Hasilnya adalah 16,04 yang jika dibulatkan menjadi 16. Menghitung massa atom relatif berdasarkan kelimpahan isotop.
Rumusnya, AR rata-rata dihitung dari kelimpahan isotop 1 kali massa isotop 1 ditambah kelimpahan isotop 2 kali massa isotop 2, dan seterusnya. Contoh soal, unsur seng terdiri dari 60% isotop Zn65 dan 40% isotop Zn66. Tentukan massa rata-rata atom seng. Oke, jawab. AR seng, kelimpahan isotop 1, berarti 60%, dikali massa isotop 1, berarti 65. 60% dikali 65. Ditambah kelimpahan isotop 2, yaitu 40%, dikali massa isotop 2, di sini adalah 66. Berarti 40% kali 66. Sehingga 60/100 dikali 65 ditambah 40/100 dikali 66. Hasilnya 39 ditambah 26,4. Hasil akhirnya adalah 65,4. Jadi, AR dari unsur seng adalah 65,4. Materi kimia hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, kita akan masuk ke kegiatan diskusi. Silahkan buka tugas diskusi pada kolom tugas kimia.